Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Paslun, ini pasal. Surutul wudu'i asyaratun. Adapun syarat-syaratnya wudu, asyaratun itu ada 10. Al-islamu, yang pertama Islam, wa tamyizu, dan tamyiz, wa naqa'u, dan bersih, anil haidi, dari haid, wan nifasu, dan dari nipas, wa amma yamna'u, dan bebas dari sesuatu yang sampai atau yang menghalangi wusulal ma'i, sampainya air, ilal basyarati, kepada kulit. Wa alla yakuna, dan tidak terdapat sesuatu ala udwin, pada anggotanya wudu, ma yughayyirul ma, yang bisa merubah air. Wal ilmu bipardiyatihi, dan nomor selanjutnya harus paham atau mengetahui tentang pardu-pardunya wudu. Wa allayatakida, dan tidak meyakini pardon daripada pardunya wudu, min furudihi, dari pardunya wudu tersebut, sunnatun, itu sunnah. Nanti kita bahas. Wal ma'u tahuru, dan yang nomor selanjutnya adalah harus airnya yang suci dan mensucikan. Wadukhulil wakti, dan harus masuk waktunya. Wal muwalatu, dan terus menerus, lidaimil hadasi, karena selalu berhadas atau langgeng hadas gitu. Paslun, ini pasal ini menerangkan tentang syarat-syaratnya wudu. Syarat sahnya wudu semuanya ada 10. Yang pertama adalah Islam. Jadi kalau ada orang non muslim wudu, maka dianggap tidak sah wudunya. Atau orang kafir wudu, dianggap tidak sah wudunya. Kenapa? Karena wudu merupakan ibadah badaniyah gitu. Jadi ibadah yang dikerjakan oleh anggota badan yang nampak, yang kelihatan, itu wudu. Makanya yang menjadi ketentuan syarat sahnya wudu, yang pertama adalah orang Islam. Jadi kalau muslim wudu, saya mau wudu nih, kata orang kafir, orang non muslim, ya nggak sah wudunya. Karena yang menjadi syarat ketentuan wudu, syarat sahnya wudu itu yang pertama harus orang Islam. Dan wudu, kenapa? Wudu itu merupakan ibadah badaniyah, artinya ibadah yang dikerjakan oleh anggota badan yang nampak atau yang kelihatan kalau anggota wudu itu gitu kan. Dan wudu itu juga itu membutuhkan niat. Karena orang kafir tidak sah mengerjakan wudunya, enggak niat, ngapain dia wudu, ya kan? Ya kalau kita wudu kan ada maksud tujuannya, mau sholat, mau baca Quran, ya kan? Tuh. Jadi yang menjadi syarat sahnya wudu yang pertama adalah Islam. Yang kedua wa tamyizu, tamyiz. Kalau orang dulu bilangnya tamyiz itu pintar. Kalau saya mengartikan yang namanya tamyiz itu, yaitu anak yang sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana matang, mana mentah, udah bisa makan sendiri, minum sendiri, terus apa lagi? Ya pokoknya cebok sendiri kalau bahasa kita mah. Nah itu namanya tamyiz. Diperkirakan kalau udah bisa begitu umur berapa tahun tuh? Ya kurang lebih 7 tahun lah. Nah itu namanya tamyiz. Boleh nggak dia wudu usia umur segitu? Kalau sekedar tamrinan boleh. Bukannya di bawah usia tamyiz, umur 4 tahun, 5 tahun.
Justru harus diajarkan, belajar tamrin, belajar, suruh belajar nggak apa-apa, belajar wudhu, belajar sholat, belajar puasa, sunnah, ajarin sama kita, walaupun belum kena wajib, sunnah ajarin sholat, ajarin puasa, ajarin wudhu, ajarin ngaji, boleh, gitu, sunnah suatu kesunahan gitu. Tapi kalau udah tamyiz, kalau udah usia 10 tahun, bahkan kalau nggak sholat harus diapain? Dipukul. Baji dipukul. Kalau udah 10 tahun, anak gak mau sholat, pukul. Tapi pukulnya jangan pakai jangan pakai rotan, ya, pukulnya kira-kira lah gitu. Jangan sampai ngebekas dipukulnya. Kalau udah 10 tahun dipukul. Kalau di usia tamyiz boleh untuk belajar. Jadi menjadi syarat sah ketentuannya wudhu. Yang kedua adalah tamyiz, sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Udah bisa makan sendiri, minum sendiri, udah bisa cebok, tamyiz. Ya kurang lebih usia 7 tahun lah udah bisa. Apalagi anak-anak sekarang udah pada pinter, 6 tahun udah pada ngerti gitu kan.